Jadi dari dulu saya belum bisa membedakan mana yang namanya ketumbar dan lada. Penampakannya tuh sama, nggak ada bedanya. Ya beda sih pasti ada ya, mungkin mirip kali. Banyak sekali orang yang seneng banget bahkan kangen dengan jenis-jenis sayuran ini. Tapi sebenarnya apa aja sih jenis sayuran yang rasanya pahit yang dikangenin oleh orang-orang? Selamat siang teman-teman, apa kabar? Senang banget ya kita bisa ketemu lagi. Jangan bosan ya ketemu aku. Udah pada makan siang belum? Saya lagi mau coba makan siang nih. Karena dari pagi saya belum makan. Jangan diikutin ya, harus sarapan biarpun sedikit. Saya lagi pengen banget makan yang pedas-pedas. Maklum orang Manado kalau nggak makan pedas rasanya tuh nggak enak banget. Siang ini saya mau nyobain sambal mata. Ini yang di depan saya namanya iga penyet sambal mata. Enak dia pasti, pedes. Sambal mata tuh banyak dipadani dengan berbagai macam ya. Kalau ini iga, ada juga mie goreng ya kan. Ada juga ikan gurami, macem-macem. Nah untuk mengawali informasi saya siang hari ini, saya akan mulai dari mana asalnya sambal mata. Kalau saya kasih tahu Pulau Bali punya sambal sendiri, kalian pasti juga udah tahu. Namanya sambal mata atau sambal mentah. Sambal ini biasanya disertakan sebagai pelengkap hidangan khas Bali. Tapi kalau sekarang banyak hidangan makanan yang disajikan dengan sambal mata. Sambal ini menggunakan bahan makanan yang mentah dan segar. Misalnya kayak bawang merah, cabai rawit, serai, dan juga daun jeruk. Semua bahan itu diiris tipis-tipis lalu dicampur dengan terasi udang. Mereka juga menggunakan cuka, air jeruk limau, dan juga minyak sayur yang dipanaskan. Sambal mata disajikan semi mentah dan tidak digerus seperti salad. Kalau rasanya jangan ditanya lagi, enak, pedas, asam, dan segar. Tentu saja sambal mata membuat kita ingin terus makan dan makan dan makan. Kalau dilihat ya teman-teman, sambal mata ini sekilas kayak dabu-dabu ya dari Manado. Cuman bedanya kalau sambal mata itu menggunakan serai dan juga tidak menggunakan tomat. Dan biasanya tuh akan disiram dengan minyak panas. Tapi saya penasaran banget deh pengen nanya sama chef gimana sih cara buat sambal mata yang enak. Pendapat saya karena kenapa populer? Karena memang enak dan ada yang mengenalkan. Sekarang udah banyak banget ya apa-apa pakai sambal mata, termasuk di tempat saya pun steak pakai sambal mata. Karena saya rasa sambal mata itu dia lumayan versatile juga ya. Ke makanan tradisional juga masuk, ke makanan western juga ternyata masuk. Karena saya ada menunya adalah steak tapi sausnya pakai sambal mata. Kemudian rasanya juga enak, terus juga banyak manfaatnya kan dari yang sambal mata itu karena semuanya bahannya mentah. Asal jangan kebanyakannya cabenya, nggak kebanyakan cabai sakit perut. Tips dari saya, yang pertama bahannya harus fresh ya. Bawang merahnya, kemudian cabai rawit, serai, daun jeruk limau, kemudian kecombrang, terasi. Nah biasanya minyaknya itu yang dipakai di Bali itu pakai minyak kelapa. Jadi kalau kita dapat minyak kelapa yang kualitasnya bagus, itu pasti rasa dari sambal matanya itu enak banget karena wanginya khas banget, wangi dari minyak kelapa. Dan jangan diaduk pakai menggunakan sendok kayu atau apa. Kita remas aja, tentunya tangannya harus bersih ya. Tangannya bersih, kita cuci tangan dulu sebelumnya. Kita remas pelan-pelan. Jadi jus dari bawang merah, cabai. Jadi semua yang bahan-bahan sambal matanya itu kecampur rata, keluar aromanya semua.
Terima kasih Chef untuk tipsnya. Nah buat teman-teman nih yang masih bingung gimana sih Mbak Ogi cara membuat sambal mata, coba siapin pulpen sama kertas. Saya akan berbagi nih gimana caranya membuat sambal mata. Langsung aja. Siapkan 15 siung bawang merah diiris halus. 3 siung bawang putih yang dicincang halus. 10 cabai rawit merah. 3 batang serai. 5 lembar daun jeruk purut. Dan semuanya diiris halus. Dan jangan lupa kalian juga membutuhkan 2 buah jeruk nipis. Sebagai bumbu pelengkap dibutuhkan setengah sendok teh terasi dan garam. Cara pembuatannya, campur semua bahan yang sudah diiris, beri terasi halus dan aduk sampai rata. Jangan lupa panaskan minyak goreng. Campurkan sedikit minyak goreng panas-panas ke bahan sambal. Tambahkan garam dan air jeruk nipis. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara membuat sambal mata sendiri di rumah, kayaknya penting banget ya kalau kita tanya ke expert, lebih baik kita makan sambal mata yang mateng atau dari bahan-bahan yang segar ya. Terus manfaatnya apa ya buat tubuh kita? Langsung aja kita tanya ke ahlinya. Jelas yang mentah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau mentah kan zat gizinya belum banyak terbuang dari cabai. Bikin sambal kan dari cabai. Cabai itu mengandung zat-zat antioksidan. Antioksidan itu akan rusak kalau dia dimasak. Apalagi dimasaknya digoreng, pakai minyak, tambahin minyak. Nah itu semakin tidak sehat. Yang lebih bagus yang sambal mentah. Sambal mata itu sebenarnya kan sambal cabai rawit dipotong-potong, kemudian dikasih bawang merah, ya kan? Nah, yang jeleknya sambal mata dikasih minyak. Minyaknya minyak yang bekas masak lagi. Nah, itu yang nggak bagus sebenarnya. Minyaknya yang nggak bagus. Tapi si cabenya, bawangnya itu sehat bagi tubuh. Setelah ini saya akan menantang kalian untuk bisa membedakan 2 jenis bumbu dapur. Jangan kemana-mana, tetap di Wonder Food.